FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Karena tentunya untuk kesempatan pagi kali ini Rara ditemani sama beliau yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada Bapak Sunadi selaku Ketua Yayasan Al Hayat untuk Magetan. Nah, tentunya buat sahabat Rasi nanti kita bakalan ngebahas yaitu program wali yatim. Seperti apa dan bagaimana? Nah, Anda untuk siang ini boleh untuk bisa bergabung di 0351 896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Sementara yang lagi di luar kota, jangan lupa untuk bisa manfaatkan streaming kita di www.rahasiafm.co.id. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Nah, selamat siang. Gimana Pak kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ke Radio Rahasia FM bagaimana? Nyasar apa tidak? Ya, tadi agak nyasar, Mbak. Baru pertama kali berarti ya? Iya, baru pertama kali. Oke deh. Nah, tentunya saat Rasi sudah ada Bapak Sunadi. Nah, kita membahas mengenai hal yang berkaitan dengan program wali yatim. Pak, boleh dijelaskan Pak, ini mengenai yang namanya program wali yatim. Rara baru apa ya, sedikit awam. Kalau wali nikah Rara paham Pak. Tapi kalau wali yatim boleh dijelaskan, monggo silakan. Jadi program wali yatim ini adalah salah satu program hayat. Ini kita baru launching pada kemarin tanggal 8 November 2020 ya. Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi ya. Di launching oleh Sekretaris Camat Panean dan disaksikan oleh Dinsos. Oke. Dinsos. Jadi program ini kita canangkan yaitu untuk membuka rekening anak yatim. Oke. Bekerja sama dengan Bank Jawa Timur. Ini dalam rangka untuk membuka rekening itu untuk tabungan. Oh, tabungan. Tabungan masa depan anak-anak yatim yang hari ini untuk sementara anak yatim di bawah asuhan Yayasan Al Hayat itu 400 anak. Ya, baik itu yang di panti maupun yang di luar panti. Oke. Itu rencana kita membuat rekening yatim untuk anak-anak tersebut. Nanti kita carikan donatur atau wali yatimnya untuk mentransfer, menabung atas nama anak itu di rekeningnya sendiri. Oh gitu. Itu jumlahnya yang ditransfer itu Rp100.000 per bulan. Oh, Rp100.000 per bulan. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin program dari wali yatim, ini sebenarnya diprakarsai oleh siapa sih Pak? Maksudnya dibuat oleh siapa kayak gitu? Apa memang dari Al Hayat sendiri atau memang dari semua untuk hal yang berkaitan dengan panti asuhan? Monggo silakan.
Ini program ini berawal dari kami ini Yayasan Al-Hayat Magetan ini bergabung dalam satu paguyuban, yaitu namanya Paguyuban Persada Jatim. Oh, Persada Jatim, oke. Itu kepanjangannya itu pemerhati yatim dan duafa. Persada itu kepanjangannya itu. Nah, itu di paguyuban itu Jawa Timur, Mbak. Jadi, oke. Timur. Nah, Yayasan Al-Hayat ikut di dalamnya dan Persada itu punya program, yaitu salah satunya adalah wali yatim. Oke. Jadi memang maksudnya dalam artian untuk semua paguyuban dan Magetan itu termasuk ya. Oke. Dari launching yang kemarin udah ada program apa saja yang dilakukan dari program wali yatim ini sendiri? Jadi kami memulai untuk program wali yatim ini pada bulan Mei 2020. Sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Nah, itu kami sudah membuka rekening yatim itu sebanyak 100 anak. Dan sampai dengan hari ini baru ada 51 anak yang sudah ada wali yatimnya atau donaturnya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Tadi untuk anaknya ada berapa, Pak, tadi kalau boleh tahu? Kalau yang udah terdaftar itu 400, tapi program kita untuk Magetan ini 1000 yatim. Oh, 1000 yatim. Ya, terus kalau yang di Al-Hayat sendiri, untuk anak yatimnya kalau boleh tahu berapa, Pak, yang di Al-Hayat sendiri? Yang mungkin baru 11, Mbak. Baru 11. 11 yang mukim di panti ya. Oh, berarti kalau yang di luar panti itu ceritanya bagaimana? Maksudnya yang kadang pulang atau gitu ada? Nah, itu kalau yang kadang pulang itu santrinya. Oh, santri beda berarti ya. Tapi kalau tadi masih tinggal sama ibunya atau mungkin tinggal sama kakek atau neneknya. Oh, masih di rumah masing-masing. Itu secara bergiliran kita ini mengadakan santunan ke anak-anak tersebut, tapi secara bergantian. Oke. Nah, Satrasi, menarik sebenarnya kalau ngomongin masalah dari program wali yatim untuk sekarang ini ya, yang lagi digalakan sama Yayasan Al-Hayat Magetan bersama paguyuban Persada Jatim itu sendiri. Nah, Satrasi yang pengen ikutan untuk bisa bergabung, monggo silahkan manfaatkan untuk kesempatan hari ini ya, ngobrol-ngobrol sama beliau. Ada Bapak Sunadi dari Ketua Yayasan Al-Hayat Magetan. Tapi tunggu setelah yang satu ini. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rahasia FM Magetan. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to, Kang, menawa nek penting. Lah maca iki piye? Wong tulisan ranggenang ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to, Kang. Wong tulisan HP ya guwenah, koyok ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora, Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis.
Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lames nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Latin, menghapus jejakmu, gemintang hatiku, luka yang kurindu. Cinta punya batas, tak harus saling perang. Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Sunadi selaku Ketua Yayasan Al Hayat Kabupaten Magetan. Nah, pokoknya Anda bisa interaktif ya, SMS ataupun telepon seperti biasanya. Dan kita juga live Facebook di Rasi Magetan. Program Wali Yatim Saat Rasi merupakan salah satu program yang saat ini sedang diproses untuk pembukaan rekening masing-masing anak, sehingga setiap donasi yang disampaikan oleh donatur atau wali yatim itu langsung sampai pada rekening anak yang dipilih oleh donatur. Dan program Wali Yatim bersama Persada Jatim Indonesia ini, kalau mungkin yang berkenan nih menjadi wali yatim, cukup berdonasi Rp100.000 per anak yatim. Dan untuk membuka rekening tentunya buat Saat Rasi bisa langsung menghubungi Radio Rasi FM atau ke sekretariat yaitu Al Hayat itu sendiri. Nah Pak, kita kembali ngobrolin masalah program dari program yatim itu tadi ya. Ada tambahan dari Bapak mungkin monggo. Ya. Jadi program Wali Yatim ini kita untuk tabungan masa depan anak yatim. Jadi kalau anak itu sekarang ini misalnya umurnya itu 10 tahun misalnya, ya, jadi akan bisa diambil tabungannya itu setelah anak itu berusia 17 atau 18 tahun. Oh gitu. Atau mereka itu tamat SMA atau sederajat. Nah itu kalau umurnya sekarang ini 10 tahun, ya. Kalau 7 tahun nabung, 8 tahun, itu nanti dana yang akan terkumpul kurang lebih 8 atau 9 juta. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh anak tersebut. Yang pertama mungkin kalau untuk melanjutkan kuliah, itu bisa untuk biaya tambahan kuliah. Atau mungkin kalau memang mereka mau masuk dunia usaha, itu nanti bisa untuk tambahan modal usaha. Tujuannya ke sana Mbak. Jadi anak-anak itu dikasihkan atau dicairkan tabungan itu setelah anak itu usia 17. memasuki usia dewasa 17 tadi. tahun. Ini juga sesuai dengan Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa atau surat yang keempat ayat 6. Nah, di situ dijelaskan bahwa
kita ini harus mengurusi harta anak-anak yatim itu, tapi dikasihkan kepada anak itu manakala anak itu udah berusia dewasa. Jadi mereka nanti bisa mengelola sendiri dana tersebut. Jadi harta anak yatim itu adanya di orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu. Nanti orang-orang yang mampu itu nanti ditabungkan ya di rekening anak-anak tersebut. Gitu loh, Mbak. Nah, kalau ini per anak kan 1 ATM ya? Per anak 1 ATM. Ini sebelum umur 17, berarti yang megang untuk ATM ini dari pondok pesantren itu sendiri atau gimana? Yang megang buku tabungannya nggak pakai ATM. Nggak pakai ATM. Buku tabungan, geng. Ya, buku tabungannya itu yang megang yayasan. Yang megang yayasan. Ya. Kalau dipegang sama anaknya nanti bahaya ya, Pak. Itu bisa diambil. Iya. Gitu. Siap-siap, berarti per anak itu ada 1 buku tabungan. Nah, siapa yang pengen jadi wali yatim ini bisa untuk anak itu ya Pak ya, 1 orang 1 gitu. Kalau 2 orang gitu untuk masuk ke anak yatim itu 2 bisa? Bisa, Maksudnya 1 wali yatim itu untuk 1 anak. Iya. 1 donatur lah. 1 donatur. Tapi donatur itu bisa mempunyai anak yatim yang akan ditransfer itu bisa beberapa anak. Gitu. Siap. Ya, 100.000 per bulan, Mbak. Jadi kalau donatur bisa, maksudnya dalam artian mendonasi beberapa anak kayak gitu ya. Tapi anak tidak boleh cukup 1 dari donatur. Nah, Satrasi sekali lagi Rara tekankan ya, bagi Anda yang berkenan untuk bisa menjadi wali yatim, silahkan loh ya untuk bisa berbagi kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan kita. Silakan untuk bisa menghubungi Radio Rahasia FM ataupun sekretariat dari Al Hayat Kabupaten Magetan. Nah, ini tentang selanjutnya Pak, tentang program Al Hayat, apa saja yang pengen dibagikan? Mungkin ada Al Hayat berbagi atau yang lain. Monggo silakan. Ya, ini juga ada program Yayasan Al Hayat, yaitu yang di luar panti, kita namakan program Al Hayat Berbagi. Nah, ini kita lakukan setiap seminggu sekali, pada hari Kamis atau hari Jumat. Itu rutin, telah kita lakukan. Itu keliling ke desa-desa yang ada di Magetan, yaitu mengadakan santunan kepada anak-anak yatim ataupun duafa lansia. Yang jumlahnya itu kita sementara ini kita batasi ya 5 orang atau 5 anak per kali santunan. Dan ini sudah desa, ini keliling ke desa-desa Mbak. Jadi sekarang ini sudah desa yang ke-65. Desa ke-65. Berarti sudah lama ini program Pak? Ya, sudah lumayan lama. Ya. 65 desa, berarti sudah terlalu lama ya. Sudah lumayan lama. Jadi itu juga dalam rangka kita sosialisasi program wali yatim. Kita sampaikan ke perangkat desa, mungkin ada anak-anak yang di sana yang akan dijadikan sebagai anak yatim, kita carikan juga wali yatim. Jadi kita kerjasama dengan perangkat desa yang kita kunjungi. Nah ini Pak, kan kalau bisa dikatakan sosialisasi biasanya kan terus membutuhkan dana. Nah, dana itu diperoleh dari mana untuk acara itu? Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini ya dana tersebut kita dapatkan dari donatur Yayasan Al Hayat. Ini kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur Yayasan Al Hayat yang telah mensupport atau membantu untuk kelancaran acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Al Hayat. Kan kalau tadi Bapak bilang sudah ada 65 desa. Ini termasuk desa yang di sekitar situ saja atau sudah keluar ke area lain Pak yang dari program sosialisasi berbagi ini? Ya, alhamdulillah sudah keluar Mbak. Jadi sudah keluar. Ya, kemarin hari Jumat kemarin kita adakan di Kelurahan Mauspati. Mauspati, Mauspati. Sampai ke Parang, sampai ke Lembean. Ya, semua kita ini
kita datangi, tapi untuk sementara ini konsentrasi kita ke Kecamatan Mospati. Jadi per bulan kita buat per bulan gitu Mbak. Per bulan 4 desa. Nah, bulan sebelumnya di Kecamatan Ngariboyo. Nah, hari ini Kecamatan Mospati. Ya, nanti untuk bulan depan, bulan Desember itu nanti kita bergeser ke Kecamatan Pelausan. Dari beberapa pengalaman yang sudah dilakukan kan, dari program Al Hayat Berbagi ini sekalian sosialisasi tentang program Wali Yatim. Antusias dari masyarakat di situ bagaimana Pak tentang program Wali Yatim itu sendiri? Ya, kalau dari perangkat desa ataupun anak-anak itu kan yang disantuni di sana itu sangat antusias sekali ya, merespon dari program Wali Yatim ini, karena mereka nanti ada gambaran ya untuk masa depan anak-anak itu, walaupun jumlahnya mungkin nggak besar gitu, tapi ada gitu kan untuk masa depan mereka. Berarti maksudnya dari apa ya? Dari niatan mereka ya memang pasti ada lah ya Pak ya untuk bisa bergabung, memberikan donatur tadi untuk sosialisasi ataupun dari program Wali Yatim itu sendiri. Nah, kegiatan lain yang dilakukan dari panti asuhan yang ada di Al Hayat ini sudah melakukan apa saja? Mungkin ada pembangunan atau hal yang lain dilakukan dari sana? Ya alhamdulillah. Kita juga ada kegiatan pembangunan panti asuhan yang berlokasi tidak jauh dari lokasi Yayasan Al Hayat hari ini, berlokasi di Jalan Gajah Mada, Dusun Warukulon, RT 6 RW 2, Desa Milangasri, Kecamatan Panean, Magetan. Jadi kita pada tahun 2017 itu kita membebaskan lahan seluas 810 meter persegi, dan pada bulan Juli 2020 kita ada tambahan pembebasan lahan seluas 133 meter persegi. Jadi luas lahan yang sedang kita bangun ini adalah 943 meter persegi. 943 meter persegi. Untuk pembangunannya sendiri sudah berapa, maksudnya dalam tahap seperti apa Pak? Nah, kita ini membangun mulai dari belakang Mbak. Yang di belakang itu udah tinggal finishing ya, lantai satunya, lantai pertama. Ini lagi proses untuk membangun bangunan utama di depannya. Ini lagi pemancangan tiang-tiang, terus pemasangan cor balak atas untuk lantai 2-nya nanti. Kalau seandainya nih ada donatur yang pengen, kan beda untuk masalah yang sosialisasi berbagi ataupun program dari Wali Yatim. Nah, kalau seandainya ada donatur yang pengen memberikan untuk donasinya dari pembangunan masjid sendiri, itu apakah beda melalui rekening yang berbeda atau gimana Pak? Kalau untuk dana ya bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Al Hayat. Mungkin kalau untuk material ya bisa juga diantar langsung ke lokasi pembangunan. Ya bisa juga kita jemput, ya kan? Kalau memang ada donatur atau dermawan yang ingin menyumbang material bangunan semacam pasir, semen atau besi ataupun yang lainnya, itu bisa kita jemput atau bisa diantar langsung ke Yayasan Al Hayat. Biar sahabat Rasi makin tahu, mungkin di luar kota nih Pak yang pengen donatur dan lain sebagainya, alamatnya mungkin boleh dibacakan sekali lagi, dikasih tahu untuk sahabat Rasi, entah mulai dari alamat, mungkin rekening bisa diobrolkan. Monggo Pak. Untuk alamat Jalan Gajah Mada, Dusun Warukulon, RT 6 RW 2, Desa Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Untuk nomor rekening BRI ya, BRI 0049 0101 7
7959 537. 537. Bank Jawa Timur. Ya. 03 03 023 607. 607. Ya. Berarti 2 ini ya? Ya, 2 itu. Oke, nah sahabat Terasi, pokoknya Anda yang pengen berdonasi seperti untuk pembangunan dari Masjid Al Hayat itu sendiri, ya, seperti yang Panti asuhan. Oh, panti asuhan ya. Panti asuhan untuk Al Hayat sahabat Terasi ya. Silakan mungkin bisa ke lewat BRI tadi di 0049 001 79 59 537 dan untuk Bank Jatim di 03 09 Iya, 03 03 022 607 itu dia sahabat Terasi ya. Dan tetap semangat buat sahabat Terasi semuanya. Sekali lagi yang pengen banget untuk bisa bergabung dan nantinya pengen berdonasi, langsung obrolin bareng kita atau bisa langsung SMS dan juga WhatsApp di 0811 30 20 906 atau mungkin langsung dikirim di Messenger di Facebook Rasi Magetan. Semuanya sudah bisa ya. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Primanetra, pelindungan terbaik untuk mata Anda. Siti Anda untuk melihat berbagi kawan. Sese to Kang, gelombang radionya aja digonta-ganti to. Masyarakat. Lah niku. Iki to Kang. Nggih niku, rada banterna to Kang. Jagung BC 99 memiliki banyak keunggulan yang sudah dibuktikan petani. Di antaranya bertongkol besar, bijinya kelang, jangganya kecil dan utuh, larikannya banyak hingga 18 larik, umur panen genjah, dan yang pasti membuat petani untung besar. Lah iki aku cocok Kang. Neng ngono ayo ndang nandur ini jagung hibrida BC 99 sing capek kapal terbang. Iya Kang, aku tak melu. Monggo para kadang tani sedaya enggal kemawon nanem jagung hibrida BC 99 cap kapal terbang. Bijinya kelang, tahan naungan, bertongkol gudi, janggele cilik tur muput, lari ane akeh 16 nganti 18, umure panen genjah. Ayo dulur, nandur jagung hibrida BC 99, hasil melimpah, untung bertambah. Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Selamat siang untuk sahabat Rasi. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng Bapak Sunadi, tentunya buat sahabat Rasi, dari Ketua Yayasan Al-Hayat Kabupaten Magetan, yaitu tentang program Wali Yatim. Saat ini Anda bisa interaktif melalui SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Tadi kita sudah membahas tentang program dari Al-Hayat Berbagi, termasuk sosialisasi dari untuk program Wali Yatim ke berbagai desa, dan sudah tersalurkan ada di 66 desa satrasi. Dan tentunya kalau tadi kita juga ngebahas mengenai hal yang berkaitan dengan pembangunan, yaitu dari untuk Yayasan Al-Hayat sendiri. Tadi sahabat Rasi juga sudah bisa langsung menghubungi Radio Rasi FM, juga bisa, atau langsung ke sekretariat aja, yaitu di Yayasan Al-Hayat Satrasi ya. Dan ini kita ngobrolin masalah dari program-program dari Al-Hayat. Nah tadi kita sempat ngobrol di belakang dengan Bapak Sunadi mengenai program pendidikan PAUD dan TPA. Sejauh ini bagaimana Pak untuk dari program pendidikan PAUD dan TPA itu sendiri? Untuk PAUD, ini kita mulai belum lama. Nah, ini juga ya santrinya juga belum banyak. Jadi yang kita bangun pada hari ini juga itu termasuk bangunan untuk PAUD juga. Jadi untuk TPA Al-Hayat sampai dengan hari ini itu santrinya plus yang tinggal di panti itu 80 santri. Nah itu diadakan setiap sore hari, yaitu jam 16 sampai dengan jam 17. Itu karena hari ini kondisi pandemi corona, jadi masuknya secara bergantian, yaitu setiap hari kita adakan. Baik itu pagi hari juga, yang pagi hari juga ada, yang sore hari juga ada. Nah itu kalau untuk program PAUD dan juga TPA, ini yang diajari itu dari anak-anak yayasan itu sendiri, atau adakah dari anak-anak desa yang pengen ikutan belajar, itu bisa Pak? Bisa. Jadi yang hari ini sementara yang TPA itu ya lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar berarti berarti bukan cuma anak-anak yang ada di yayasan itu ya. Jadi seluruh masyarakat mungkin atau yang di sekitar situ yang pengen bergabung itu bisa untuk bergabung. Oke. Nah, sementara untuk guru Pak,
Guru ini dari mana saja, ataukah ada emang pengasuh di situ yang mengajarkan, atau dari luar ada yang bergabung di situ? Ya kita untuk sementara ini gurunya baru 5. Ya. Itu ada 3 ya, pengasuh yang ikut mengajar di sana, itu yang 2 dari luar yang ngajar. Oke. Kira-kira kalau dari kalau mungkin dari anak-anak yang ada di Al Hayat kan sudah ibarat kata sudah enak nih untuk ngajar dan lain sebagainya. Sementara kalau dari anak-anak yang di luar ini susah-susah gampang sih Pak, enggak Pak, untuk mengajaran mereka tentang pembelajaran yang ya mungkin kalau di situ apa ya ngaji dan lain sebagainya, enggak? Ya bervariasi Mbak. Ya ada yang gampang gitu kan, juga ada yang ya nggak terlalu susah sebenarnya. Ya wajar lah untuk anak-anak itu ya seperti itulah ininya. Jadi tingkah lakunya ya seperti itu. Ya itu kesabaran dari pengasuh ataupun guru yang mengajar di sana. Nah, dari siswa-siswa yang ada di Yayasan Al Hayat sendiri sudah mencapai prestasi apa saja yang mungkin maju ke berbagai lomba-lomba, mungkin ke tingkat nasional gitu, sudah adakah? Untuk yang ini TPA ya, ya TPA itu sifatnya bukan kiroah gitu, bukan, tapi sifatnya mengajar dari dasar. Ya itu ada tingkatan-tingkatannya Mbak. Ya sementara ini ya masih untuk kegiatan-kegiatan di misalnya ada peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Miraj, itu mereka bisa tampil di sana untuk membacakan hadis, untuk kiroah dan sebagainya. Kalau untuk prestasi yang lain itu ada salah satu anak asuh kita sekarang ini siswi SMA Negeri 1 Magetan. Nah itu pernah menjadi juara 1 silat. Silat Perempuan ini tingkat regional tingkat area 1 Madiun Bu. Juara 1 kemarin. Oh, juara 1 ya. Berarti ini kan ini untuk PAUD dan TPA. Ini kan usianya di sana itu kan bermacam-macam, Pak. Dari yang paling usia yang paling maksudnya dalam artian yang paling besar di situ usia berapa sampai mereka mungkin kuliah kah? Masih ada di situ? Sampai untuk kuliah ini belum Mbak. Belum. Sampai SMA. Sampai SMA saja. SMA, ya. Yang paling besar itu SMA. Oke, siap. Nah, sahabat Terasi, sekali lagi Rara mengingatkan untuk sahabat Terasi semuanya, dari Yayasan Al Hayat Kabupaten Magetan kan memang kemarin sudah bergabung dengan paguyuban yang tadi yaitu paguyuban Persada Jatim, dan juga di launching juga sama Dinsos. Ini ada yang namanya program Wali Yatim. Sekali lagi Rara mengingatkan buat sahabat Terasi, bagi yang berkenan untuk bisa menjadi wali yatim, yaitu cukup donasi dengan Rp100.000 untuk per anaknya. Monggo silahkan. Sekali lagi untuk Anda yang pengen bergabung, langsung manfaatkan saja, hubungi Radio Rahasia FM atau ke sekretariat langsung, yaitu yang ada di Al Hayat Kabupaten Magetan. Kita kembali lagi tentunya buat sahabat Terasi setelah yang satu ini. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Buat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dari KPU Ngawi dapat kami informasikan, Sobat, Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 8 Juli 2020 membekali bimbingan teknis atau BINTEK kepada 1.797 petugas pemutahiran data.
Reporter Radio Prameswara Lamongan. Manajemen RSUD Dr. Sugiri Lamongan telah memberikan pelayanan rapid test gratis bagi calon mahasiswa baru di Lamongan untuk persyaratan UTBK. Seperti yang disampaikan Reporter Radio Rogo Hadi Lamongan. Mencegah penyebaran virus corona dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan menggelar rapid test bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam hingga pengawas kelurahan atau desa. Hanya di Lintas Informasi Pramesnet. Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no. Cano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain na, apa bisa Lek? Coba bayi bang, beri soman. Cano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu ya, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye ku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi
pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Rasi 90,6 FM, pemain kata terbaik di Magetan. Saat Rasi balik lagi, kita ngobrol dengan Bapak Sunadi, Ketua Yayasan Al Hayat Magetan, yaitu masih berkaitan dengan program Wali Yatim. Seperti apa program dari Wali Yatim itu sendiri? Nah, saat Rasi, kalau tadi kita udah bahas ya, pendidikan TPA dan PAUD yang dilakukan Yayasan Al Hayat Magetan. Jadi nggak cuma murid-murid yang di sana saja, tapi untuk yang di luaran yang pengen ikutan untuk bisa bergabung, untuk diajarkan, ya kan, untuk ngaji dan lain sebagainya, bisa, monggo silahkan. Gurunya bagus-bagus, baik-baik semuanya ya Pak ya. Nah, kita balik lagi ngobrolin program Wali Yatim. Sebenarnya kalau dari program Wali Yatim ini sendiri ada latihan-latihan mungkin kerja atau latihan yang lain nggak sih Pak untuk kedepannya bagi mereka? Monggo silahkan. Ya alhamdulillah juga kita lagi sedang canangkan juga untuk membuka balai latihan kerja. Ya. Ini di bidang digital, juga IT dan juga ini pangkas rambut. Pangkas rambut. Ya. Ini kita kerjasama dengan donatur Yayasan Al Hayat yang sudah siap di bidang itu. Nah, ini kita juga lagi mendata kerjasama juga dengan desa-desa yang ada di Magetan ini. Nanti kita akan mencari atau mendata anak-anak yatim yang akan mau bergabung dengan program latihan kerja tadi, sehingga anak-anak itu nanti manakala sudah purna atau selesai dari sekolahannya, bisa langsung turun ke dunia kerja. Jadi mereka itu punya masa depan ya. Masa depan. Jadi di samping tadi yang program Wali Yatim, kita juga dibekali dengan keahlian atau keterampilan yang siap kerja gitu loh. IT terus digital, pangkas rambut itu sendiri ya. Kalau dari untuk kegiatan lain dari untuk sosialisasi ke ke desa-desa itu tadi, adakah hal lain yang dilakukan, mungkin ngasih santunan dan lain sebagainya, termasuk sedekah dan lain itu? Jadi kita dalam rangka sosialisasi program Wali Yatim di program Al Hayat Berbagi itu kita langsung ngasih santunan. Jadi sekalian santunan itu berupa sembako dan juga ada uang santunannya untuk anak yatim maupun duafa lansia. Oke. Nah, karena waktu kita tinggal beberapa menit saja Pak, ada yang mungkin disampaikan ke sahabat Rasi, yaitu tentang program Wali Yatim yang sedang digalakan sama Yayasan Al Hayat Magetan itu sendiri. Monggo silakan. Ya, kepada Bapak Ibu dermawan atau mungkin sahabat Rasi FM, kami sampaikan bahwa program Wali Yatim ini adalah salah satu tabungan yang benar-benar diharapkan oleh anak-anak yatim, yatim piatu, sehingga masa depan mereka itu paling tidak ada jaminan. Jadi walaupun nggak semuanya, tapi ada jaminan harapan bagi mereka untuk mau melanjut kuliah atau mungkin mau membuka usaha gitu kan, ada sebagian yang dibantukan dari program Wali Yatim ini. Ya silakan kepada Bapak Ibu ataupun sahabat Rasi yang ingin bergabung dalam program ini bisa langsung datang ke Sekretariat Yayasan Al Hayat. Jangan
yang beralamat di Desa Milang Asri, Kecamatan Panean. Nah, di sana kami siapkan ya data anak-anaknya. Umpama donatur itu ataupun sahabat Rasi ingin memilih gitu kan, anak siapa mana saja aja gitu kan, atas nama siapa aja, alamatnya di mana gitu kan. Mungkin mereka alamatnya di Pelausan misalnya. Ya. Mungkin anak-anak yang mau diambil untuk anak asuhnya itu mungkin dari Pelausan umpama gitu kan. Ya. Tapi kalau mau yang lain juga dipersilakan, nggak harus di tempat mereka gitu. Oke, tapi jadi lebih bebas ya. bagusnya, gitu, lebih bagusnya gitu kan di desanya sendiri, anak asuhnya sendiri, jadi donatur itu paham tentang keberadaan anak itu. Iya, Itu lebih bagus lagi. Siap. Nah, sekali lagi Satrasi ya, ditekankan buat Satrasi program Wali Yatim bersama Persada Jatim Indonesia, dan ini ada dari Yayasan Al Hayat Magetan. Jadi bagi Anda yang berkenan untuk bisa menjadi wali yatim, cukup berdonasi Rp100.000 per anak per bulannya ya Pak ya. Oke. Per anak per bulan. Nah, karena waktu kita sudah mepet banget untuk kesempatan siang kali ini. Terima kasih ya Bapak ya untuk informasinya mengenai dari program wali yatim itu sendiri. Moga-moga nantinya dari donatur ini benar-benar bisa membantu untuk anak-anak yang ada di sana. Semoga saja nanti donaturnya banyak sekali ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin, dan tetap sukses juga untuk anak-anak yang ada di Yayasan Al Hayat Magetan. Terima kasih ya Pak ya. Kapan-kapan nanti ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sosialisasikan tentang keberadaan ataupun program-program yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Yayasan Al Hayat. Ya, semoga kedepannya ya berjalan dengan lancar. Amin. Dan didukung oleh semua donatur Yayasan Al Hayat Magetan. Insya Allah. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta Bapak Sunadi dari Ketua Yayasan Al Hayat Magetan pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan